Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Bro semuanya, bos-bos semuanya yang ada di mana-mana. Oke, kali ini kita akan kembali mereview duplikat kunci kontak Mas ya. Ini kunci kontaknya hilang. Kemarin saya udah mereview, tapi kali ini saya akan review kembali, akan saya jelaskan secara detail di sini Mas ya. Di proses membuka ini sendiri sampai membuat alur kunci itu sendiri Mas ya. Ini udah saya bikin alur kuncinya sebelah ini Mas, yang sebelahnya masih polos belum saya bikin. Ini hanya sebagai contoh nanti Mas. Oke, untuk prosesnya gimana begini Mas, kita buka dulu bagian penutup kontak ini ataupun bagian nih magnet ini Mas ya, pengaman ganda kunci ini Mas. Buka dulu. Itu lepas. Selain lepas kita congkel ini ya, congkel penutup ini plastiknya ya. Setelah pengaitnya ini kita congkel, kita kasih selah dan ini juga kita tarik. Oke, setelah kita tarik kita masukin dengan kunci. Nggak dimasukin juga nggak apa-apa nih Mas, kita agak tekan dikit ini bagian mendorong kunci besar Mas ya, karena mau lepas ini nyangkut ini Mas. Nah, kita dorong dikit, kita tarik ini Mas, tarik ini bagian kuncinya sendiri. Susah ini Mas, kerjanya mudah. Enggak, kita congkel. Nah, ini kan lepas ini Mas. Oke, lepas ini. Oke Mas, setelah ini terlepas, bagian dalamnya seperti ini Mas ya, bentuknya Mas ya. Terlepas dari casing kunci kontaknya sendiri, bagian dalamnya seperti ini. Oh ya, ini kunci kontak ini punyanya bit ISP Mas ya, bit stat halus ini Mas. Dan bagian dalamnya seperti ini. Dan di bagian dalamnya itu ada apa aja seperti ini Mas. Di sini terdiri dari ini gigi-gigi kecil atau pengunci kunci kontak itu sendiri Mas ya. Ini giginya ada, jumlahnya ada 8 ini Mas. Ini 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mas. Dan di bagian masing-masing ini sendiri, gigi sendiri ini angkanya berbeda-beda ini Mas, nominalnya berbeda-beda. Dan ini sudah saya bikin sebelahnya Mas ya. Kalau kita bikin sebelahnya, kalau kita masukin yang sudah dibikin ini, nah semuanya harus rata seperti ini Mas. Ini rata, ini rata, terus ini juga rata ini Mas. Jadi kalau posisi rata seperti ini, kunci kontak ini sendiri bisa dipakai. Tapi kalau kita balik sebaliknya, nah ini yang belum kita bikin Mas ya, alurnya. Nah ini kan ada yang nggak rata ini Mas nih. Ini ada 4 bagian yang nggak rata. Di sini nongol keluar, kalau di sini agak ke dalam Mas ya, nggak ke dalam sih, maksudnya ke dalam, masuk ke dalam ini Mas. Nah, dan ini sendiri bisa dilepas sih Mas. Kita lepas di sini. Ini ada per kecil-kecil ini Mas. Yang bagian di sini ada per kecil-kecilnya nih Mas. Di sini bagian sini. Ini lepasnya cuman bisa satu sisi aja Mas. Sebelah sini Mas. Cuman bisa lepas satu sisi. Bentuknya kayak ini Mas. Kalau sisi-sisinya sendiri kayak gini bentuknya. Nah, seperti ini. Ini ada ini ada yang
sebagai penahan pir kecil ini sendiri mas. Nih masuk ke sini, ini mentok di pirnya tadi nih mas. Nah, tuh pirnya ini digunakan biar kalau posisi kontak dicabut ini balik lagi ke sini mas. Kalau udah balik kan, kalau dimasukin kunci yang bukan kuncinya ini otomatis nggak bisa dipakai. Kalau dari lubang kuncinya pasti kan nggak sama kalau beda kunci mas. Kalau ini beda pasti nggak sama. Nah di bagian kunci ini sendiri, bagian giginya sendiri ini masing-masing ada nomornya mas ya. Kalau ini nomornya ini mas, nanti yang perlu kita lubangin, kita bikin alurnya bagian yang ini. Nah yang nongol ini mas nih, 1 2 3 4. Dan untuk nilai angka ini sendiri ini mas, saya kasih tahu mas, kalau yang rata kayak gini artinya netral mas ya, nilainya angkanya itu 1 kalau kayak ini mas. Nah ini agak nongol keluar, ini 2, terus ini 1 lagi ini. Nah kalau ini 3, ini kan nongolnya agak lebih keluar lagi nih, ini 3, ini 1 lagi, ini 2, ini 3, dan ini 1. Jadi di sini itu nilainya 1 2 1 3 1 2 3 dan 1 ini ya. Nah untuk yang dilubangin nanti yang ini, nah ini kan bisa dilihat ini di posisi pertama, posisi kedua. Nah kalau di posisi pertama tadi yang netral, nah angka 1 di sini mas. Sini ini enggak kita lubangin, terus sini kita lubangin. Kalau yang nomor 2 itu lubangnya enggak terlalu dalam, kalau semakin tinggi nilainya semakin dalam lubang ini mas. Ini kan 3, terus 1 lagi tadi, terus ini 2, ini 3 lagi ini. Nah semakin nilainya tinggi semakin dalam. Jadi kalau ini nongolnya semakin keluar, berarti di sini kita alurnya bikin kunci itu sendiri semakin dalam ini mas. Nah ini semakin dalam mas. Terus gimana ini bikin alurnya? Ini mas, saya kasih tahu mas bikin alurnya gimana. Kita masukin dulu, setelah itu kan yang bagian nongol mana kita kasih angka mas ya, biar nggak lupa. Di sini kita tulis di lantai ini mas ya, nih sesuai nilai yang ada di kontak itu sendiri mas. Ini kan di sini nih. Ini kita tandain, kita ngambilnya dari sini mas ya. Kita kasih tanda biar nggak lupa. Dari sini juga boleh mas. Yang penting dari mana arahnya, yang penting jangan lupa kita bikinnya. Kalau dibalik dari sini terus pindah ke sini nggak jadi mas. Jadi kalau bikin dari sini ya kita tandain dari sini biar nggak lupa. Nanti kan mulai dari sini sama sini udah beda mas. Kalau di sini kita mulai dari sini, ini kan 1 2. Tapi kalau kita mulai dari sini, kita ngitungnya dari sini kan ini 1 3, bukan 1 2. Jadi kita mulai dari arah. Nah ini kelihatan ya ini mas. Oh bentar mas, silau ini. Oke, ini yang rata ini kan yang tadi saya bilang netral mas ya. Yang pertama 1, nah kita kasih nilai 1. Untuk yang kedua ini, lubang yang kedua 2, lubang yang ketiga 1, lubang yang ketiga 3 ini, dan yang seterusnya ini. Dan saya kasih tanda. Setelah itu udah kasih tanda, keluarnya mas ya. Setelah kita kasih tanda, kita keluarin bagian yang nilainya di atas 1 mas. Kalau 1 itu netral, nggak perlu kita lubangin untuk alur kuncinya sendiri. Kita lepas nih 2, ini yang 2 tadi 2, terus 1 kan 1 kita nggak ambil, kita ambil yang 3, ada kasih di sini.
nomor tadi biar nggak lupa, terus 1 lagi, terus 3, 2, 3 lagi, dan yang paling ujung 1. Setelah itu bahan kunci itu kita masukin ke sini Mas. Dan masukinnya jangan salah Mas ya. Kalau yang belum kita bikin alur, kita masukinnya di sini yang enggak ada pernya Mas. Tadi saya bilang di sini kan ada per kecilnya. Kalau yang ada per kecilnya ini yang saya lubangin. Kalau yang belum saya lubangin di bawahnya ini Mas, di bawah yang enggak ada pernya. Kita balik. Setelah kita balik, kita garis pakai ini kawat ataupun jari-jari yang kita pipikan, kita garis penandain yang mana buat kita nanti lubangin untuk jalur pinjam sendiri. Nah, kita tandain kayak gini satu-satu. Habis kita tandain, kita lepas kembali. Setelah di sini kelihatan tadi yang kita tandain di mana. Setelah itu kita kikir Mas, pakai kikir ini Mas, kikir segitiga Mas ya. Nah, kita kikir untuk yang nilainya angkanya semakin kecil, lubangnya juga enggak terlalu dalam, semakin nilainya besar semakin dalam nih Mas ya. Nah, setelah kita kikir satu-satu kayak gitu tadi, ini kita tandain, kita kikir satu-satu, jadinya seperti ini Mas. Ini. Nah, ini yang ini kita kikir satu-satu. Maaf nggak kelihatan, kita pindah posisi. Kita nggak kelihatan. Nah, setelah kita tandain tadi, kita kikir satu-satu, jadinya seperti ini Mas. Ini untuk nilai angka 2 itu lubangnya nggak terlalu dalam. Semakin nilai semakin tinggi semakin dalam Mas. Nah, kita kikirin satu-satu, kita bentuk kayak gini, kita bentuk huruf kayak gini, biar kalau masuk enak, keluarnya juga enak ini Mas. Ini seperti ini. Setelah jadi seperti itu, kita coba Mas kan. Setelah dilubangin tadi, kita masukin nih Mas. Nah, sampai kita lubangin sampai jadi rata kayak gini Mas ya. Ini kan udah rata ini, nggak ada yang nongol, ini juga rata. Dan juga nggak boleh lubanginnya terlalu dalam. Kalau terlalu dalam dan berlebih, yang nggak jadi dia bablas ke sini Mas. Yang sisi satunya yang ada pernya tadi, jadi nggak bisa kalau bablas itu, harus press. Ini harus press. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya bagikan. Mungkin di lain waktu kita bisa berbagi lagi untuk pengalamannya. Mungkin sekian aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan selamat sore.